Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan membawakan tips dan trik untuk bermain Crocky Pair Sudoku. Ya, jadi sudah cukup lama juga nih ya, saya tidak membawakan video tips dan trik untuk menyelesaikan varian Sudoku. Dan tema hari ini adalah Crocky Pairs ya. Crocky Pairs itu kalau menurut saya adalah sebuah varian sekunder sih, varian sekunder yang lumayan baik banget ya untuk membuat suatu membantu suatu alur penyelesaian puzzle gitu. Jadi saya juga cukup sering melihat ya kayak banyak banget setter-setter atau pembuat puzzle yang menggunakan crop keepers ini sebagai varian sekunder untuk membantu alur penyelesaiannya gitu. Dan saya juga cukup sering juga gitu menggunakan crop keepers ini sebagai varian sekunder. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau crop keepers yang biasa ya, yang pure crop keepers itu juga bisa menimbulkan logika-logika yang seru dan sangat seru untuk dimainkan ya. Dan untuk penamaan crop keepers ini sebenarnya agak sedikit aneh sih ya. Sebenarnya nama-namanya banyak banget gitu dan berbeda-beda. Kayak misalkan kalau ada titik putih saja, dia bisa aja konsekutif atau konsekutif pairs atau uh, non konsekutif sudoku ya. Wah, itu jadi kayak banyak banget lah. Tapi intinya tuh kalau ada tambahan persnya di situ ya. Kalau ada suatu nama yang ditambahkan pers, berarti tidak gimana sih caranya? Berarti tidak ada negatif konsennya gitu. Ada beberapa puzzle yang menggunakan peraturan negatif constraint, tapi di sini tidak ada negatif constraint-nya gitu. Jadi hanya ada informasi positif saja gitulah. Kalau puzzle-puzzle yang tidak ada persnya itu ada informasi negatif. Dan peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki sisi satu. Jadi kayak contohnya adalah 4 dan 5 atau kebalikannya posisinya. Dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, jadi bisa aja 4 dan 2 atau kebalikannya. Dan tidak semua titik diberikan. Jadi ini maksud saya yang informasi positif dan informasi negatifnya. Jadi kalau crop keepers itu valid-valid saja dua petak ini, walaupun tidak memiliki titik di sini ya. Untuk memiliki walaupun tidak memiliki titik, bisa-bisa saja untuk memiliki angka dengan selisih satu atau angka dengan rasio 1:2. Kalau ada negatif constraint-nya itu nggak boleh gitu. Tapi kalau crop keepers boleh. Dan kalau saya pribadi sih saya lebih suka crop keepers ya dibandingkan yang ada negatif constraint-nya. Oke, mari langsung saja kita masuk ke tips dan triknya. Oke, tips yang pertama adalah kombinasi dan properti. Berikut ini adalah semua kombinasi crop keepers yang mungkin pada Sudoku 9x9. Dan di sini kita juga bisa mengetahui beberapa properti yang bisa kita dapatkan dari suatu crop keepers yang akan saya tunjukkan setelah ini. Properti yang pertama adalah angka. Pada crop key putih, semua angka bisa bersebelahan dengan dua angka yang berbeda, kecuali angka 1 dan angka 9. Satu hanya bisa bersebelahan dengan angka 2, dan 9 hanya bisa bersebelahan dengan angka 8. Pada kroki hitam, kita bisa membaginya menjadi dua grup. Kandidatnya antara berasal dari salah satu angka 1248 atau dia harus 36 pair. Dan juga angka 579 tidak akan pernah bisa ditempatkan pada kroki hitam. Di sini juga terdapat persamaan di mana apabila dua angka yang memiliki selisih satu dan memiliki rasio 1:2, maka hanya bisa 1-2 pair. Properti berikutnya adalah parity. Pada kroki putih akan selalu memiliki satu angka ganjil dan satu angka genap. Pada kroki hitam akan selalu memiliki minimal satu angka genap. Contoh interaksinya adalah pada suatu baris, pada suatu kolom, pada suatu kotak 3x3 akan selalu memiliki 5 angka ganjil dan 4 angka genap. Di box ini kita tahu bakal ada satu di sini, bakal ada satu di sini, minimal satu di sini, minimal satu di sini. Maka akan memenuhi kuota angka genap di box ini. Maka ini menjadi angka ganjil. Dan sekarang setiap titik memiliki minimal dan maksimal satu angka genap. Maka harus berisi satu ganjil dan satu genap. Titik hitam dengan satu ganjil dan satu genap hanya bisa dipilih dari angka 12 atau 36. Properti yang terakhir adalah penjumlahan. Mungkin logika ini belum bisa ditemukan ya di puzzle hari ini, tapi logika-logika ini
lebih bisa ditemukan untuk puzzle-puzzle dengan unsur penjumlahan. Pada kroki putih, karena memiliki satu ganjil dan satu genap, akan selalu berjumlah ganjil. Pada kroki hitam, karena dia memiliki properti angka 1:2, dia akan selalu memiliki jumlah berkelipatan 3. Oke, seperti biasa, selanjutnya saya akan mencoba 3 puzzle dari Discord Cracking the Cryptic, dari daily Sudoku puzzle-nya. Dan saya akan bermain satu consecutive pairs, di mana semua titiknya merupakan titik putih. Kemudian ada ratio pairs, di mana semua titiknya akan berisi titik hitam saja. Dan saya akan bermain croquis pairs yang akan menggabungkan kedua titik tersebut. Dan puzzle-puzzle ini juga dibuat secara khusus ya untuk level termuda gitu, sangat mudah. Jadi sangat cocok banget bagi yang masih baru di dunia pencil puzzle ini. Dan kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah kalau ingin bermain puzzle juga. Oke, dan puzzle pertamanya adalah consecutive pairs yang dibuat oleh Sam Kapelman-Lens. Oke, mari kita langsung dari start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, saya memilih puzzle ini karena sangat menarik sih. Sepertinya saya paham ya gimana cara memikirkan puzzle ini. Jadi, kalau kita punya titik putih yang terhubung seperti ini, gitu ya, dan semua angkanya itu nggak boleh berulang. Jadi kita bisa memikirkannya itu secara bersamaan gitu ya. Di mana nantinya seperti contohnya 4 petak ini harus berisi 4 angka yang berurutan gitu. Kayak misalkan 1 2 3 4, 2 3 4 5 dan seterusnya gitu. Jadi saya memilih puzzle ini karena sepertinya kita bisa menentukan logika-logika yang sangat menarik dengan menggabungkan memikirkannya secara gabungan. Dan berarti kombinasi yang mungkin itu kalau 4 petak adalah 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7, 5 6 7 8, dan 6 7 8 9 ya. Berarti ada 6 kombinasi yang memungkinkan. Tapi di sini karena nggak mungkin ada angka 6 ya di seluruh petak ini, berarti hanya bisa berisi dari angka 1 2 3 4 5 sih ya. Antara 1 2 3 4 atau 2 3 4 gitu. Berarti dia akan selalu memiliki angka 2 dan 3 dan 4. Oke ya, dan karena kan 1 2 3 4 bakal selalu memiliki 2 3 4. 2 3 4 5 bakal selalu memiliki angka 2 3 4. Berarti ya bakal selalu ada 2 3 4 dan ada 2 di sini. Oke ya, nice. Sehingga 2 harus ditempatkan di sini dan sekarang kita bisa tahu ini merupakan yang 2 3 4 5. Karena kan dia juga harus bertambah dari salah satu arah ke arah lainnya gitu ya. Dan ini merupakan yang terkecil dan menaik sampai sini. Oke, sangat menarik, sangat menarik. Oke, logika yang mirip juga ya untuk 4 petak ini. Di mana nggak bisa berisi angka 4, maka akan selalu berisi dari angka tinggi ya. Antara 5, 6, 7, 8, atau 6, 7, 8, 9 kombinasi yang mungkin. Berarti bakal selalu ada angka 6, 7, 8, dan ada 8 di sini. Oke, nice. Simetri sangat membantu banget di sini ya. Ini membuat ini menjadi 8 dan harus turun ya kalau di clock ini. Harus 7, 6, 5. Oke, nice. Kita dapat beberapa deduksi sini. Tapi di sini agak sedikit berbeda ya, karena di kanan sini nggak bisa berisi angka 2, tapi kalau di sini nggak melihat suatu angka yang sama ya. Oke, kalau nggak bisa berisi angka 2, dia dari 3 sampai 9. Tapi nggak ada angka yang sama sih ya. Angka 6, iya dia masih butuh angka 6 nggak sih? Karena kan nggak mungkin 1 2 3 4, nggak mungkin 2 3 4 5. Berarti pilihannya dari 3 sampai 6 atau 6 sampai 9. Berarti bakal selalu ada angka 6 ya. 3 4 5 6, 4 5 6 7 dan seterusnya bakal selalu memiliki angka 6. Oke ya. Berarti 4 petak ini harus berisi angka 6, tapi namanya nggak bisa di kolom ini. Oke, nice. Sehingga 6 harus ditempatkan di sini. Dan antara 6, 5, 4, 3 atau naik ya 6, 7, 8, 9. Kita nggak tahu urutannya bakal naik atau turun di sini. Oke. Atau mungkin yang 5 petak kali ya. Karena 5 petak itu bakal selalu memiliki angka 5 ya.
kalau nggak ada angka 5, kita nggak bisa mendapatkan 5 angka yang berurutan gitu. Dan sekarang ada 5 di sini, melihat ke box ini maka tidak bisa di sini lagi. Kayak ya. Sehingga ini menjadi 5 dan dua petak ini harus memiliki selisih 1 dengan angka 5, makanya bisa 4 dan 6. Dan ya, dia berarti kalau 5 di tengah-tengah sini, yang mungkin itu adalah 3, 4, 5, 6, 7 ya. Supaya 5-nya bisa berada di tengah-tengahnya. Dan yang 4 harus terhubung dengan angka 3 dan nggak mungkin karena ada 3 di sini. Oke. Sehingga ini menjadi 6, ini menjadi 4, dan ini bakal 3, 4, 5, 6, 7. Nice. Ya, mungkin kita bisa, oh ada 4 di sini sehingga membuat ini menjadi 8. Berarti kita tahu ini bakal yang naik 6, 7, 8, 9. Oke, mungkin kita lihat sudoku dulu. Ini adalah 1, 2, 8, dan 9. Di sini bukan 9, di sini bukan 8, di sini bukan 2. Oke. Ini gimana sih yang 4 petak ini? Atau enggak kita mikirnya 3 petak ini aja kali ya? Karena 3 petak ini juga menarik gak sih? Nggak bisa berisi angka 4 dan nggak bisa berisi angka 7. Berarti 3 petak yang harus berurut juga ya? Antara 1, 2, 3 masih mungkin. Nggak mungkin 2, nggak mungkin 2, 3, 4. 3, 4, 5 nggak mungkin. 4, 5, 6 nggak mungkin juga. 5, 6, 7 nggak mungkin. 6, 7, 8 nggak mungkin, dan 7, 8, 9 nggak mungkin. Wow. Ya, berarti ternyata hanya bisa satu satu ini aja ya, satu kombinasi yang mungkin di 3 petak ini. 1, 2, 3. Maka duanya bakal selalu ada di tengah-tengah sini. Kan harus 1, 2, 3 atau kebalikannya 1, 2, 3. Dan satu nggak mungkin di sini ya. Kalau ada satu di sini, dia harus double 2 di sini dan nggak mungkin. Berarti ini menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, berarti sekarang semua clue-nya udah selesai ya. Berarti sisanya adalah sudoku di sini. Oke. Mana kita mulainya nih ya? Oke, kita lihat satu nggak ada sama sekali, dua mungkin dua harus di dua petak ini ya, di box ini. Dua harus di dua petak ini oleh sudoku, dua di sini mungkin di box ini harus di dua petak ini. Dan melihat ke samping ya, dua di sini melihat ke box ini, maka hanya bisa di dua petak ini. Dua melihat ke bawah, nice. Melihat ke atas juga. Oke, kalau kita lihat dari pojokan sini sih, pojokan sini aja deh, karena kan kita sudah punya banyak angka nih. Kita butuh 1, 7, 8, 9. Dan ini bukan 1 atau 7. Ini bukan 7. Oh, ini naked single ya. Tidak bisa 7, 8, 9, maka menjadi 1. Nice. Kita punya 8, 9 pair, membuat ini menjadi 7. Oke, berarti sepertinya benar sih ya, harus lihat di pojokan sini. Kita butuh 5, 6, 8, 9. Ini bukan 8, ini bukan 8 atau 9 ya, sudah ada 8, 9 di sini. Dan ini naked single juga ternyata ya, bukan 5 atau 6 di sini, sehingga menjadi 9. 8 dan 9 di sini, ini bukan 9 lagi, ini juga bukan 6 ternyata ya. Jadi kolom ini bisa kita selesaikan. Oke, kita butuh 1 dan 3 di sini yang bisa kita selesaikan. Kita butuh 4 dan 5. Yap, masih bisa kita selesaikan juga dengan 4 di sini. Oke, box ini mungkin kita butuh 1, 3, 4. Yap, 4-nya bisa kita tempatkan di sini. Ini adalah 1, 3 pair. Oke, box ini mungkin 3, 5, 8, 9. Belum banyak yang bisa kita dapatkan tapi di situ. Box ini mungkin ini angka tinggi semua ya. 6-nya bisa kita tempatkan di sini. 7, 8, 9. 7, 8, 9-nya mungkin belum. 8 tidak bisa di sini, 7 tidak bisa di sini. Ini adalah 1, 3, 9, 5. Nggak, 1, 3, 5. Angka apa sih? 7. Nah, 1, 3, 5, 7. Kayak nggak banyak juga ya di sini. Berarti bukan ini lanjutannya ya, berartinya. Oke, baris ini butuh 1, 3. Ya, ini adalah 7, 9 pair sih. Karena bukan 1 dan 3 lagi. Ini adalah 7 dan 9, dan ini adalah 1, 3. Oke, 9 melihat ke bawah, 9, 7. Ini bukan 7 lagi. 1, 3, 5 triple di sini ya. Maka ini adalah 6 dan 8 yang tersisa di kolom ini. Ini menjadi angka 5. 6 melihat ke samping, 8 dan 6. Ini menjadi 9.
Ini adalah 2, 18. Ini menjadi 3 sekarang, bukan 3, 4. Dan ini adalah 2 dan 5. Oke. 1 menit ke atas, 1, 3. 5 di kolom ini. Oke. Dan mana lagi nih? Oke. 2 menit ke bawah. Kita butuh 6 dan 9 di sini. Ini adalah 1, 7, 8. Yap, ada 8 di sini. 7 di sini juga, 7 dan 1, 1, 3. 3 di sini. 8 menit ke samping. 8, 9. Ini menjadi 8. Dan ya kolom ini juga kita bisa bersihkan sedikit kandidatnya. 5 menit ke samping. 5, 3. Kolom ini butuh 3 dan 9. Dan sisanya bisa kita selesaikan. 7, 1, 1, 4. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk puzzle yang pertama. Ya, ini menarik banget ya. Di sini kita bisa mempelajari bahwa crop keepers itu kalau dia terhubung gitu ya, titik-titiknya, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih gitu dibandingkan kita memikirkannya secara individual. Dan puzzle juga sangat seru sekali ya untuk dimainkan. Oke, sekarang masuk ke puzzle yang kedua. Ini adalah rasio pairs ya yang dibuat oleh Philip Newman. Mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, sama lagi sih logikanya ya. Kalau untuk titik hitam di sini ya, kita bisa mencobanya untuk memikirkannya secara bersamaan gitu. Dan kalau kita punya titik hitam, 3 petak ya, 3 petak atau 4 petak yang terhubung gitu, di mana semua angkanya tidak bisa ada yang berulang. Jadi itu bakal selalu dipilih dari grup yang 1, 2, 4, 8. Kayak 4 petak ini kan nggak mungkin kan. Kan kita antara memiliki grup 1, 2, 4, 8 atau dari yang 3, 6. Dan nggak mungkin dong 4 petak ini semuanya berisi angka 3, 6. Makanya kenapa harus berisi dari grup yang 1, 2, 4, 8. Kita punya beberapa petak ya yang harus 1, 2, 4, 8 sekarang. Dan di sini juga kalau ada 4 petak yang terhubung ya, kita hanya bisa memiliki 2 cara sih. Antara kita memiliki kandidatnya 1, 2, 4, 8 seperti ini ya, atau kebalikannya gitu, 1, 2, 4, 8. Supaya semua titiknya bisa memiliki rasio 1:2. Tapi karena ada 1 di sini, sehingga ini menjadi 8, dan ini menjadi 4, 2, dan 1. Oke. Dan sama juga di sini ya, tapi nggak mungkin 1 di sini, maka satunya sekarang harus di sini. Dan sekarang untuk titik hitam ini nggak mungkin 8 di sini, maka harus 1, 2, 4, 8. Dan kebalikannya untuk yang di sini. Nice. Dan sekarang 2 petak ini, karena nggak mungkin berisi angka 2, dan nggak mungkin berisi angka 4, maka harus yang dari yang 3, 6. Nah, sama juga di sini ya. Ini adalah 3, 6. Dan sisanya adalah sudoku. Nah, jadi menunjukkan juga di sini ya, interaksi dari titik hitam yang saling terhubung. Oke, 1 harus muncul di sini, dan di sini. Oke, ini menjadi 1. 2 mungkin, 2 harus muncul di sini, hanya bisa di sini saja yang bisa ditempatkan ya, dan di 2 petak ini. 4 mungkin, 4 kayak udah banyak nih. Ya, 4 bisa di sini, 4 di 2 petak ini, 4 masih di 2 petak ini, dan di 2 petak ini di box ini. Oke, 8 mungkin. Ya, 8 bisa kita tempatkan. 8 harus di sini, 8 harus di sini. Ya, semua 8 bisa kita tempatkan sih ya. Berarti dimulainya dari 8 dulu. Sehingga sekarang 4-nya bisa kita tempatkan. Melihat ke samping. Oke. Oh, ada 3 di sini ya. Sehingga bisa menyelesaikan 6 dan 3 di sini. Kita butuh 6 dan 5. 6 melihat ke atas, 6 di sini, dan di sini adalah 3, 7 pair. Oke, kolom ini butuh 3. Baris ini butuh 5, 7, dan 9. Oke, 5, 7, 9. Kita butuh 3, 6 pair di sini. Dan di box ini mungkin, ya kolom ini kita butuh angka 5. Kolom ini butuh 6 dan 7. Oke. Box ini mungkin 5, 5, 7, 9.
Oh, belum banyak ya yang bisa kita dapatkan nih ya, Sudokunya. Baris ini butuh 7 dan 9, bukan 5 di sini. 9 melihat ke samping, 7 melihat ke samping. Baris ini maka hanya bisa 5 atau 9. Oh ya, dan kita punya triple di sini ya. Berarti yang tersisa adalah 3 dan 6. Yang 6 bisa kita tempatkan. Oke, nice. Ini menjadi 37, ini menjadi 63 sekarang. Oke, dan mana lagi nih? Baris ini mungkin kita butuh 2 dan 9. Belum ya. 2 dan 9. Oke, 6 melihat ke samping, 6 dan 7. Baris ini butuh 179. Ini adalah 253. Ini bukan 3. Ini bukan 2. Ini bukan 1. Dan kita punya 79 pair. Oke ya, banyak triple atau pair di sini ya yang membantu. Dan di sini adalah 75. 57 pair melihat ke bawah membuatnya menjadi 9. Kolom ini butuh 3. Ini bukan 9 lagi. Dan ini gimana cara selesainya? Harus dari sini ya berarti. 3 mungkin. Nggak bisa ya, oke. 6 mungkin. Ya, 6 bisa kita tempatkan di sini. Kita butuh 357 ya. 3-nya bisa kita tempatkan di baris ini. Lihat ke bawah, 523. Ini menjadi 9, 75. 9 di sini. Ini menjadi 9. Dan mana nih? Di baris ini ya. Di baris ini butuh 5 dan 7, tapi 5-nya melihat ke atas. Oke, nice. 57. Dan kita butuh 159. 951 dan 71. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk ratio pairs. Ya, di sini menunjukkan juga ya untuk interaksi dari titik hitam yang terhubung semuanya dan angkanya nggak boleh berulang. Dan tadi ada sudoku yang sangat menarik banget ya. Ada pairs dan juga ada triple yang membantu untuk menyelesaikan sudokunya. Sangat keren. Oke, kita masuk ke puzzle yang terakhir, croquis pairs yang dibuat oleh Clover. Ya, di sini kita harus sedikit hati-hati ya. Kayak dua petak ini sebenarnya bisa aja berisi angka yang sama gitu untuk memiliki selisih 1 dengan angka 8. Bisa aja berisi angka 7, dua-duanya berisi angka 7 atau dua-duanya berisi angka 9. Jadi harus agak sedikit hati-hati di situ. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, di sini ada 4 petak tapi ya yang selalu terhubung. Berarti ini bakal yang sama lagi 1 2 4 8, tapi tidak bisa 8 di sini. Sehingga dia menjadi 8 4 2 1. Dan di sini tidak bisa 8 di sini ya oleh sudoku, maka ini menjadi yang 1 2 4 8. 8 hanya bisa terhubung dengan angka 4, 1 hanya bisa terhubung dengan angka 2. Dan kalau kita punya croquis hitam yang terhubung itu bakal selalu terpilih dari 1 2 4 8. Ini 1 2 4 8. Di sini bukan 2 dan bukan 8 juga ya untuk memiliki rasio dengan angka 2. Kalau ini 1/4, ini nggak mungkin 1/4 juga. Kalau ada 1/4 di sini, ini bukan rasio 1/2. Oke, berarti ini adalah yang 28, 28, dan 4 harus terhubung dengan angka 8 atau 2, nggak mungkin angka 8, akan menjadi 2, dan petak ini antara 1 atau 4. Oke. Dan di titik putih juga ya, di titik putih itu kita akan selalu memiliki parity yang bergantian sih kalau misalkan terhubung semua seperti ini ya. Karena kan tadi kalau dari propertinya kita tahu bahwa setiap titik putih harus selalu memiliki satu angka ganjil dan satu angka genap. Jadi kalau misalkan ini adalah ganjil, ini adalah angka genap gitu dan dua petak ini butuh angka ganjil di sini. Jadi dia bakal selalu bergantian polaritinya gitu. Polarity, parity-nya. Maka kita tahu bahwa kuning akan selalu angka genap sekarang, maka kita ganti warnanya deh. Ungu untuk angka genap dan hijau untuk angka ganjil. Dan di sini kita butuh ganjil di sini dan genap di sini. Oke, berarti ini adalah angka genap, nggak mungkin 2, 4, 8, maka menjadi 6. Dan untuk menghubungkan angka 6 dan 8, kita harus memiliki 7 di sini. Oke, nice. Di sini bukan angka 2, maka ini adalah 4, 6, atau 8.
7 antara 6 atau 8 ya, tapi nggak mungkin 8 di sini. Ini 6 atau 8, dan 6 antara 5 atau 7. Oke, pertama kita mikir yang di box ini dulu deh. Saya nggak lihat di box ini ya. Titik hitam di sini nggak mungkin menggunakan 4, 8 atau 6, maka hanya bisa 1 dan 2. Ada 2 di sini, maka ini butuh 2 dan 3. Dan di sini tidak bisa menggunakan 3, 2, 1, maka harus yang 4, 8. Nice. Oke, berarti ini nggak mungkin 8 lagi ya. Kalau ada 8 di sini, ini menjadi 4, dan ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Sehingga ini menjadi 2. Nah, tapi belum bisa kita selesaikan ya. Ini adalah 4, 6, 8 karena genap. Atau mungkin ada sudoku ya. Kayak ya 9 di box ini bisa kita tempatkan. Dan melihat ke bawah 9-nya. Oke, sehingga ini menjadi 8 dan 4. Ini bukan 8 lagi. Ini bukan 4. Sehingga ini... Oh, enggak. Enggak, ding. Kirain ini bisa di resolve. Ternyata ini masih bisa 4, 6, 8 ya. Tapi 8 melihat ke samping. Dan 4 melihat ke samping juga. Oke, kita butuh 3, 5, 7 di sini. Kolom ini butuh angka... Berapa sih? Angka 8. Enggak, bukan 1, 2, 3, 4, 6. Oh, nggak salah. Ini bukan 3, 5, 7 ya. Ini 5, 6, 7. Sorry. Ini adalah 5, 6, 7. Dan di kolom ini kita butuh angka 3. Baris ini butuh 5 dan 3. Yap, ada 3 di sini. Kolom ini butuh 5 dan 7. Tapi ada 7 di sini yang kita bisa selesaikan sekarang. Ya, ini bisa berisi angka yang sama lagi ya. Tadi yang seperti yang di awal. Kita butuh 9 di sini. Dan ada titik hitam juga di sini ya. Saya nggak ngelihat semua clue-nya nih ya. Tidak bisa 2 dan 4, maka hanya bisa 3 atau 6. Oke, di sini tidak bisa 1 dan 2, maka hanya bisa 4, 8 atau 3, 6. Tapi nggak mungkin ada 3 di sini, sehingga menjadi angka 4 dan 8. Ada 4 di sini. Melihat ke bawah, membuat ini menjadi 6, 4. Nice, ini sekarang harus 5 untuk terhubung. Dan di sini harus 3, 4, 5, 6. Oke, 4 melihat ke samping, membuat ini menjadi 6, 8. Maka ini harus 7. Dan 6, 7, 8, 9. Oke, nice. Dan sisanya adalah sudoku di sini. Oke, ini menjadi 6, 5, 7. 7 di sini, 9 dan 8. Kita butuh 4. 1, 3, 5. Kolom ini mungkin kita butuh 5 dan 7. Yap, 7, 5. Baris ini butuh 1, 2, 6. Ini naked single, tidak bisa 1 dan 2. Baris ini butuh 9 dan 1. Kita butuh 3 dan 5 di box ini. Yap. 3, 5 di kolom ini juga. Menjadi 3, 6. Box ini butuh 4 dan 6. Yap, 4 dan 6 di sini. Aman lagi ya. Kolom ini mungkin kita butuh 8 dan 9. Box ini butuh 24, 6. Yap, bisa kita selesaikan semua. 4, 6, 2. Baris ini butuh 1 dan 4. Dan enggak, bukan 1 dan 4, 1 dan 5. Oke, 1 dan 5. 1 di sini, 2 dan angka 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya yang terakhir. Ya, di sini terlihat sekali ya, kalau misalkan crop keepers itu digabungkan menjadi satu, itu terlihat banget akan menimbulkan logika-logika dengan perpaduan yang sangat baik banget gitu. Walaupun kelihatannya peraturannya itu sangat beda banget ya. Yang satu harus selisih, yang satunya harus rasio, tapi ketika digabungkan, itu menurut saya memiliki perpaduan yang sangat seru banget sih untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.